Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmah, NIM 2114060040 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Baik, saya akan menjelaskan hubungan batang tubuh dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 harus dipahami secara utuh, di mana batang tubuh harus merupakan sebuah pemenuhan kewajiban terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengandung nilai-nilai paling dasar. Sebuah konstitusi yang harus dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Pokok-pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa macam. Pokok pikiran pertama tentang tata nilai negara, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan. Yang dimaksud dengan tata nilai negara, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan adalah menjadi kewajiban batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjabarkan landasan fundamental ideologi negara secara nyata, menjiwai setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, menentukan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan selalu menjaga agar tata pemerintahan tidak pernah menyimpang dari amanat yang terkandung dalam pembukaan. Pokok pikiran yang kedua tentang kedaulatan negara. Yang dimaksud dengan kedaulatan negara yaitu suatu hal yang wajib dijabarkan dalam batang tubuh adalah kedaulatan negara seperti yang tertuang dalam pembukaan, yaitu kedaulatan rakyat, kemudian menjabarkan bentuk kedaulatan rakyat ke dalam wujud kelembagaan yang memenuhi kehendak pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu sebuah bentuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Bentuk kedaulatan rakyat ke dalam wujud kelembagaan yang memenuhi kehendak pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu sebuah bentuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pokok pikiran yang ketiga tentang tujuan negara. Tujuan negara yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar harus mampu menjabarkan tujuan negara ke dalam pasal-pasal yang berkaitan erat dengan pokok-pokok pikiran, agar tujuan negara untuk mewujudkan keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai. Norma penjabaran kandungan pembukaan Undang-Undang Dasar ke dalam batang tubuh. Dalam menjabarkan kandungan pembukaan Undang-Undang Dasar dalam batang tubuh secara normatif terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama tentang pokok masalah yang sudah ditentukan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua tentang penjabaran pokok masalah terkait penyusunan sebuah sistem sebagai tindak lanjut terhadap penjabaran pokok masalah. Ketiga tentang penjabaran sistem sebagai hukum dasar. Sedangkan semua yang mengatur tentang masalah teknis pelaksanaan harus tidak termuat dalam sebuah undang-undang dasar sebagai hukum dasar dan merupakan tanggung jawab undang-undang. Dengan melihat urutan kepentingan penyusunan batang tubuh Undang-Undang Dasar secara normatif, berdasarkan kesepakatan para pendiri negara, sebagai bentuk yang menjiwai sebagai konstitusi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, maka pada garis besarnya yang termasuk dalam pokok masalah yang merupakan bahasan tingkat pertama batang tubuh Undang-Undang Dasar adalah landasan fundamental negara. Landasan fundamental negara ada beberapa macam. Yang pertama bentuk negara, yang kedua bentuk kedaulatan negara, yang ketiga bentuk pemerintahan negara, yang keempat bentuk lembaga keadilan, dan yang kelima bentuk lembaga pemegang amanah kesejahteraan rakyat. Penjabaran pokok masalah yang merupakan bahasan tingkat kedua batang tubuh Undang-Undang Dasar harus memuat tentang landasan fundamental, harus menjiwai semua penjabaran pokok masalah. Yang kedua, penjabaran tentang sistem bentuk negara.
Yang ketiga, penjabaran tentang sistem kewenangan lembaga tertinggi negara. Penjabaran tentang sistem bentuk pemerintahan, penjabaran tentang sistem pelaksanaan lembaga peradilan, dan penjabaran pola dasar sistem kesejahteraan rakyat yang adil. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang hubungan batang tubuh dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf kalau ada kata saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.